Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengawas yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat formulir di Google Drive, dan formulir ini bisa kita gunakan untuk supervisi online atau supervisi daring kepada rekan-rekan guru maupun kepala madrasah di bawah binaan kita. Langkah pertama adalah kita masuk di Google Drive-nya. Kita ketikkan di address bar drive.google.com, enter. Kemudian kita klik kunjungi Google Drive pada layar putih di pribadi ini, kita klik. Kemudian kita masukkan akun kita, selanjutnya klik berikutnya, kemudian kita isikan password sebagaimana biasa yang kita gunakan ketika masuk pada Google My. Klik berikutnya. Kita tunggu sebentar. Dan sekarang kita berada di Google Drive, dan langkah selanjutnya adalah kita klik new, kemudian kita klik folder. Untuk membuat folder, kita tuliskan misalnya latihan formulir, dan kita klik create. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau settingannya bahasa Indonesia, maka akan menjadi tulisan buat. Kemudian kita klik dua kali folder yang baru saja kita buat, yaitu latihan formulir, masih kosong. Langkah selanjutnya adalah kita membuat formulirnya. Bisa dengan cara klik kanan more atau lainnya, kemudian kita klik Google Form, atau kita bisa menggunakan di sebelah kiri ada tombol new, atau kalau yang di setting biasanya menjadi baru yang ada tanda plusnya ini, kita klik, kemudian more atau lainnya, kemudian Google Form, kita klik. Kita tunggu sebentar. Maka muncul Google Form yang akan kita buat. Kemudian kita tuliskan judulnya di sini, misalnya instrumen supervisi daring. Kemudian pada deskripsi kita ketikkan instrumen ini digunakan untuk supervisi pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Nah, pada pojok kiri atas ada tulisan untitled form. Kita klik saja, maka akan muncul nama file yang sama dengan judul dari Google Form kita, yaitu instrumen supervisi daring. Kemudian di atas judul yang berbunyi instrumen supervisi daring ini, kita bisa memberikan gambar di atasnya dengan cara kita klik customize them, kemudian kita pilih choose image atau pilih gambar. Kita bisa menggunakan gambar yang sudah disediakan oleh Google, misalnya gambar buku. Kita klik, kemudian kita insert atau sisipkan, maka di atasnya akan muncul gambar. Jika kita sudah mempunyai gambar sendiri, sebelumnya kita sudah membuat gambar,
maka kita klik upload atau unggah, browse, kita cari yang ada di komputer kita yang sudah kita buat sebelumnya. Kebetulan saya sudah mempunyai gambar yang biasa saya sisipkan di header dari formulir yang saya buat. Kemudian kita klik done atau selesai. Kita tunggu sebentar, maka di atas ini nanti akan muncul gambar yang sudah saya upload. Untuk mengganti garis berwarna kuning ini, maka kita tinggal klik warna hijau. Nah, dan untuk background yang masih hijau muda, kita bisa ganti yang sedikit lebih tua. Nah, begitu kira-kira teman-teman terkait dengan mempercantik tampilan Google Form kita. Kemudian yang pertama lagi kita buat soal. Misalnya kita buat pertanyaan nama lengkap. Kita pilih short answer. Di sini ada beberapa pilihan, dan untuk menuliskan nama yang paling pas adalah jawaban singkat atau short answer. Nah, kita setting wajib atau require wajib, artinya guru-guru kita, kepala madrasah kita harus mengisi. Jika belum diisi, maka Google Form tidak akan bisa dikirim. Kemudian pertanyaan kedua, NIP pasti menggunakan angka, maka secara otomatis Google Form ini akan men-setting number is number atau nomor adalah nomor. Jawaban singkatnya harus berisi nomor. Nah, kita beri keterangan non ASN, biarkan kosong, artinya tidak usah diisi. Dan di sini tidak wajib diisi, tidak kita setting required atau wajib. Jadi kita biarkan seperti ini. Artinya apa? Karena rekan-rekan guru non ASN tentu tidak akan isi NIP. Oleh karena itu kita biarkan tidak wajib untuk diisi, sehingga nanti jika dilewati maka tidak menjadi masalah dan Google Form tetap bisa dikirimkan. Kemudian kita buat pertanyaan lanjutan. Asal madrasah. Untuk jawaban asal madrasah bisa ditulis dengan jawaban singkat, paragraf dengan long answer text, jawaban panjang, atau kita bisa menulis drop down, multiple choice, checkbox, dan saya misalnya memilih drop down, maka kita tulis misalnya MTS A, terus lanjut MTS B, MTS C, MTS D, MTS E, dan seterusnya sampai sejumlah madrasah binaan kita. Jika drop down, maka tampilannya akan tersembunyi dan ketika diklik baru keluar. Misalnya seperti ini. Di MTS A, MTS B, maka kita pilih. Jika multiple choice, maka tampilannya menjadi pilihan. Jika kita pilih checkbox, maka tampilannya menjadi bedanya multiple choice, checkbox, dan drop down. Kalau checkbox maka bisa dipilih lebih dari satu. Tapi kalau drop down hanya bisa memilih satu. Demikian juga halnya dengan pilihan ganda atau multiple choice. Maka guru
hanya bisa memilih salah satunya, tidak bisa lebih dari satu. Tapi kalau checkbox bisa. Ini wajib diisi, required atau wajib. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mata pelajaran. Untuk mata pelajaran ini juga kita setting bagaimana asal madrasah, supaya penulisannya seragam, guru tidak kita biarkan untuk menulis sendiri, maka kita pilih drop down juga. Maka pelajaran misalnya akidah, akhlak, fikih, Quran, hadis, dan seterusnya sampai sejumlah mata pelajaran yang ada di madrasah kita tuliskan semua, sehingga nanti tampilannya pun akan sama seperti asal madrasah ini. Kita kembalikan ke dropdown, ini juga dropdown, dan harus diisi juga, maka tampilannya menjadi nanti mata pelajaran. Jadi guru tinggal memilih salah satu di antaranya, dan tulisannya akan sama semua. Tapi kalau kita biarkan misalnya dengan short answer atau paragraf, maka misalnya tulisan bahasa Indonesia bisa menjadi berbeda-beda, BHS Indonesia, atau juga ada yang menulis bahasa Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini kita pilih paragraf, sehingga rekan-rekan guru bisa menulis panjang karena KD ada yang sangat panjang. Kemudian pertanyaan berikutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran. Memanfaatkan kita pilih checkbox supaya guru-guru kita bisa memilih lebih dari satu teknik pembelajaran yang digunakan. Misalnya media sosial, e-learning, website, blog madrasah, video conference, jika masih ada teknis lain, memanfaatkan media lain yang tidak kita tulis, maka kita berikan kesempatan guru untuk menuliskan lainnya, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi misalnya guru tidak hanya menggunakan media sosial, tapi juga menggunakan video conference, atau juga menggunakan yang lainnya, maka bisa dilaksanakan semuanya dengan memberikan pilihan-pilihan, bukan dengan menggunakan multiple choice, pilihan ganda yang jawabannya hanya boleh satu, maka kita gunakan checkbox atau centang, sehingga guru memungkinkan untuk memilih lebih dari satu. Kemudian kita juga wajibkan untuk mengisi. Kemudian pertanyaan lanjutannya misalkan kendala. Kendala tentu tidak hanya satu, bisa banyak. Oleh karena itu kita pilih
paragraf, bukan short answer paragraf, sehingga bisa diketik lebih banyak lagi. Ini juga kita wajibkan. Saya kira itu kira-kira pertanyaan yang bisa kita jadikan contoh untuk pembuatan Google formulir ini. Kemudian kita tutup dengan memberikan identitas kita, misalnya Sodipin SAG. Kemudian kita ketik NIP misalnya. Kemudian kita deskripsikan diri kita. Kalau saya ketikkan biasanya dengan situs yang saya kelola. Ini madrasah.com dan sodipin.id juga sodipin.com. Kita tidak perlu menyimpan apa-apa karena otomatis akan tersimpan. Jadi kita refresh previewnya, maka akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita klik respon. Gunanya adalah untuk mengetahui rekan-rekan guru atau kepala yang sudah menuliskan. Pertama kita klik ikon warna hijau, ini adalah spreadsheet. Kita buat yang pertama, kita klik saja. Ini sudah terpilih create a new spreadsheet, instrumen supervisi daring seperti yang tadi di sini. Kemudian kita tinggal create atau buat, maka secara otomatis akan terbuka spreadsheet. Dan perhatikan di sini ada kolom-kolom dengan judul persis seperti kita membuat ini daftar pertanyaan. Jadi, sama kendala di sini juga ada kendala. Jika nanti sudah ada guru yang mengisi, maka otomatis di sini akan ada daftar yang sudah masuk. Misalnya kita ketik di sini nama aku, ini harus diisi dengan angka, otomatis coba kita kasih huruf maka tidak mau. Must be a number, harus dengan angka. Dan asal madrasah kita pilih madrasah A. Kemudian mata pelajaran kita pilih misalnya kompetensi dasar 3.1, kita tulis. Misalnya, kemudian teknik pembelajaran kita gunakan media sosial misalnya, kemudian e-learning misalnya. Kemudian kendala, jika memang tidak ada ya kita ketik tidak ada, karena tidak boleh kosong. Jika ada misalnya tidak semua siswa punya HP misalnya. Kemudian kita submit atau kirim, maka secara otomatis di sini ada. Jadi begitu teman-teman yang saya hormati. Dan ini sudah ada respon 1. Ini grafik untuk menggambarkan dari MTS mana saja, mapel apa saja. Kemudian ini grafik chart ya istilahnya, ini dalam bentuk bulatan, yang ini bentuk chart batang. Kemudian kita setting. Oh ya, ini kalau summary ini untuk menampilkan keseluruhannya. Jadi misalnya di sini nama lengkap, nanti kalau yang sudah ada yang isi 10, maka di sini ada daftar nama 10. Kalau 30 ada daftar nama 30. Cuman kalau individual maka per satu responden, per seorang guru. Kemudian kita setting. Kita klik gambar setting ini, tombol berbentuk gerigi. Jika kita ingin mengumpulkan email dari responden guru kita, maka kita klik collect email address atau kumpulkan
koleksi email, alamat email. Apakah guru kita hanya kita wajibkan untuk mengisi satu kali saja? Maka kita bilang ini, jika bisa mengisi berkali-kali, artinya supervisi kita bisa kita laksanakan berkali-kali, tidak hanya 1 hari, tapi 2 hari, 3 hari, 4 hari selama masa pandemi COVID-19 ini misalnya, maka kita biarkan kosong. Apakah responden atau guru kita berikan kesempatan untuk mengedit ulang atas apa yang sudah dikirimkan misalnya, maka kita klik edit after submit, edit setelah mengirimkan misalnya. Kemudian presentasi, kita tulis misalnya respon kita, terima kasih sudah merespon instrumen supervisi daring ini. Langkah selanjutnya kita save atau simpan. Selanjutnya teman-teman, bagaimana guru bisa mengakses Google Form ini? Apa caranya? Kita klik send atau kirim, kita klik gambar bulat seperti telur ini yang ada titik di tengah. Nah, ini adalah alamat Google Form kita, tapi tentu sangat panjang. Nah, agar tidak panjang begini, maka kita klik shorten URL, perpendek URL, maka jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Kita coba apakah bisa kita ganti. Ternyata tidak bisa. Bisanya hanya mengcopy. Teman-teman, meskipun sudah diperpendek, tapi masih menggunakan campuran huruf yang tidak berbunyi apa-apa. Jadi bukan kata, bukan kalimat. Tapi lumayan, ini lebih pendek. Dan jika kita menggunakan pemendek URL atau link yang disediakan Google ini, maka kita tinggal copy, kemudian kita berikan kepada teman-teman kita catat, kita copy, dan kalau kita klik alamat ini, nanti tetap mengarah sama ke Google Form yang kita buat. Jika teman-teman punya akun Bitly, teman-teman bisa memperpendek URL yang panjang ini menggunakan Bitly. Misalnya kebetulan saya sudah punya akun Bitly, jadi kita klik bit.ly. Kita login jika sudah punya akun. Jika belum, maka sign up. Kebetulan saya sudah punya akun di sini, maka tinggal login saja. URL yang panjang tadi bisa kita perpendek menggunakan Bitly. Kita klik create, maka muncul jendela baru, kita paste di sini, maka otomatis akan memperpendek. Nah, pada bagian yang terakhir belakang slash ini bisa kita edit, misalnya supervisi daring misalnya, dan kita klik save. Kita klik copy, kita ulangi, kita edit saja dulu. Supervisi daring misalnya, jangan lupa untuk di save. Kalau sudah ada, kita beri spasi misalnya, kita save. Selanjutnya
selanjutnya kita copy dan bisa kita bagikan kepada rekan-rekan. Kita coba, maka akan mengarah ke Google Form yang telah kita buat. Jadi kita copy, atau di sini juga bisa copy, kita catat di sini. Kemudian kita bagikan kepada rekan-rekan guru yang di bawah binaan kita, kepala madrasah yang merupakan binaan kita. Saya kira itu teman-teman yang saya hormati, cara membuat Google Form yang kita bisa manfaatkan untuk supervisi daring. Dan di video yang akan datang akan saya lanjutkan tutorialnya dengan cara memberikan nomor otomatis dan juga otomatis tersimpan menjadi file PDF. Jadi setiap jawaban yang dikirimkan oleh guru otomatis tersimpan dalam bentuk PDF. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.